Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdian Widyatama, NRP 52141100 113. Nama saya Ismail Firmansyah, NRP 52141045. Di sini kami sebagai satu kelompok ingin menjelaskan mengenai aplikasi yang kami buat. Nah, untuk final project TMJK ini kami mengambil tema chit-chat. Nah, nama aplikasi kami yaitu Chat-M. Itu apa itu Chat-M? Chat-M itu merupakan singkatan dari chat Morse. Nah, jadi di sini itu kita nanti bisa chit-chat dengan teman kita tanpa menggunakan koneksi internet, menggunakan wifi direct. Nah itu, tetapi chat kita itu bisa kita konversikan dalam bentuk Morse, kayak gitu. Nah, aplikasi Chat-M ini awalnya merupakan kita ambil dari salah satu project di GitHub, yaitu Wondercom. Wondercom sendiri adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan chat antara satu HP dengan HP yang lain menggunakan fasilitas yang tersedia di HP, yaitu menggunakan wifi direct. Di sini kami menambahkan salah satu fitur yang telah disebutkan Ferdian tadi, yaitu untuk konversi Morse. Jadi ketika nanti kita mengetik pesan, ada sebuah checkbox kecil yang apabila kita klik, nanti pesan yang kita ketik tadi akan dikirimkan sebagai kode Morse. Manfaat dari aplikasi ini adalah agar saat kita mengirim pesan, kita bisa memproteksi pesan kita agar tidak bisa dibaca oleh sembarang orang. Nah, jadi kalau misalkan sekiranya kita ingin mengirimkan pesan yang penting, yaitu kita bisa menggunakan checkbox. Nah, nanti pesan itu akan dikonversikan dalam bentuk Morse, dan hanya orang tertentu yang bisa membaca pesan tersebut. Nah, itu merupakan salah satu kelebihan dari aplikasi kami. Nah, langsung saja kita demo bagaimana cara menggunakan aplikasi Chat-M. Yuk. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi kami. Sebelum kita connect dengan device lain, kita harus mengeklik gambar wifi ini untuk setting di wifi direct. Klik. Nah, sini milih wifi direct, kita tunggu. Nah, sekarang saya akan mencoba mengundang aplikasi Android 44C2. Saya menggunakan device-nya. Nah, di sini terdapat undangan, kemudian di accept. Kita tunggu sampai kedua device terkoneksi. Setelah tulis connected device, kita kembali. Tampilan menjadi muncul sehingga kita bisa mengisikan nama untuk device masing-masing. Nah, di sini saya ngisi nama saya Ferdian. Saya juga mengisi nama saya Azmi. Karena saya sebagai server, maka saya mulai duluan. Lalu saya. Berikut adalah tampilan dari layar untuk mengetikkan chat. Di sini saya akan mencoba mengetikkan pesan biasa. Nah, fitur dari kami ini yang berhasil kami tambahkan yaitu kita dapat mengirimkan pesan tapi berupa Morse. Di sini ada tanda M. Nah, apabila kita centang, maka pesan yang kita kirimkan akan dikonvert secara otomatis menjadi sebuah sandi Morse. Misalkan saya mengetikkan pesan ini Morse. Nah, gini, kalau semuanya diklik biasa, dia akan ngeklik mengirim chat biasa. Tapi kalau semuanya kita ngeklik M-nya itu pesan ini Morse. Nah, dicentang, nah seperti ini, ketika dikirim, dia akan otomatis mengkonvert menjadi Morse. Itu adalah aplikasi dari kelompok kami. Beberapa tambahan juga. Sebelumnya di aplikasi bawaannya yaitu Wondercom, tampilan chatnya tidak seperti ini, yaitu chat antara klien dan server sama-sama di sebelah kiri, dan juga tidak ada tambahan jam. Nah, di sini kami menambahkan beberapa fitur, ya salah satunya yaitu jam, dan juga untuk mengurangi beberapa fitur yang ada di Wondercom supaya terlihat berbeda. Seperti itu. Sekian demo dari kami. Nah, ini kalau semuanya kita keluar, maka chatnya akan muncul pesan Anda yakin ingin keluar. Kalau semua di yes, maka akan keluar. Nah, sini. Nah, kalau semuanya diklik tanda
dia maka disconnect akan keluar dari aplikasi secara otomatis. Nah, ini merupakan tampilan dari source code pada aplikasi kami yaitu ZM. Nah, yang pertama yaitu di Android manifest.xml. Nah, ini berisi permission apa saja yang digunakan dalam aplikasi kami. Itu yang pertama yaitu ada permission internet. Nah, ini digunakan untuk menyambung kepada soket. Nah, itu kemudian ada permission access WiFi state. Nah, ini digunakan untuk meminta permission pada WiFi ketika WiFi-nya itu dihidupkan kayak gitu. Kemudian ada juga get tags. Nah, dia get tags itu dia ketika di terminate nanti dia akan keluar dari program itu. Kemudian ada permission vibrate. Nah, ini digunakan untuk permisi untuk menggetarkan, fungsi getar ketika chat itu dikirimkan kayak gitu. Kemudian untuk servisnya itu ada message service. Nah, message service itu dia itu berjalan di background, tidak di depan. Kemudian juga ada activity. Nah, ini ada activity-nya, ada splash screen. Jadi nanti awal-awal akan ada tampilan splash screen. Setelah itu dia akan masuk kepada main activity. Nah, kita cek di main activity. Ini main activity-nya, tapi sebelumnya masuk ke splash screen dulu. Nah, untuk splash screen itu dijalankan selama 3 detik. Nah, jadi splash screen-nya itu muncul selama 3 detik. Setelah itu dia akan men-start activity. Nah, setelah di start maka main activity akan tampil dan splash screen-nya itu selesai gitu. Masuk ke main activity. Ini ada beberapa importan. Ini ada import net.wifi peer-to-peer wifi manager. Setelah itu di sini ada variabel. Nah, ini ada variabel wifi peer-to-peer manager. Nah, ini didapatkan dari importan ini. Nah, kemudian ada juga wifi direct broadcast receiver. Nah, yang ini dia itu masuk kepada kelas yang ini. Jadi di extend yang tadi. Jadi kelas wifi direct broadcast receiver itu extend broadcast receiver. Nah, sini dia diinisialisasi dulu bahwa is owner itu 1, kalau is client itu 2. Setelah itu dia ada state-nya. Nah, yang ini dia itu mengecek apakah device kita itu terhubung dengan WiFi atau tidak. Kalau semuanya WiFi device kita itu terhubung dengan WiFi, dia akan mengeluarkan state. Nah, ini WiFi peer-to-peer is support. Tapi kalau semuanya dia itu nggak connect dengan WiFi, dia mengeluarkan state kayak gini, WiFi peer-to-peer is not support by this device. Nah, setelah itu device itu akan mengecek kita itu masuknya itu sebagai client atau sebagai server. Nah, kalau semuanya sebagai server, dia akan muncul tampilannya itu sebagai server. Nah, setelah itu kalau semuanya dia itu sebagai client, maka tampilannya akan muncul sebagai client. Nah, setelah itu pada menu go to chat, dia itu akan di set tag itu mulai chat. Kemudian role-nya itu yang ini, sebagai server atau sebagai client. Nah, pada menu go to chat itu dia akan di set text itu mulai chat plus role. Nah, role-nya itu ini, dia itu sebagai server atau sebagai client. Jadi bergantung dia masuknya itu sebagai apa kayak gitu. Setelah itu go to chat itu akan ditampilkan. Terus kemudian ada juga set chat name, dia juga akan ditampilkan semua. Terus chat name label ditampilkan. Terus get disconnect juga ditampilkan. Go to setting, terus go to setting text. Nah, itu yang pada WiFi direct broadcast receiver. Terus kembali ke main activity tadi. Nah, di situ itu ada ini, yang pertama dia menginisiasi peer-to-peer manager.
Yang tadi M receiver kan yang ada pada M receiver. Nah ini yang ini M receiver. Nah ini terus kemudian ada juga metode namanya itu onResum. onResum itu untuk mendaftarkan receiver yang tadi M receiver, yaitu pertama didaftarkan dulu. Setelah itu ada onPause, dia itu berfungsi untuk unregister, jadi dia membatalkan. Kalau yang resume itu dia mendaftarkan, kalau onPause dia membatalkan M receiver. Kemudian kalau semuanya go to setting, dia akan masuk ke menu setting yang ada pada device. Nah, terus kalau semuanya dia masuk ke go to chat, nah ini dicek dulu. Kalau semuanya kosong, dia mengeset nama chat terlebih dahulu. Tapi kalau semuanya misalnya nanti itu sudah ada, dia itu mengacu pada nama yang sebelumnya telah ditulis. Nah ini yang load chat name tadi, kalau semuanya misalkan namanya itu sudah ada, tapi kalau belum ada dia mengetik lagi. Terus kemudian ada start the init process, yaitu kalau semuanya dimasuk itu akan ada tampilan saya sebagai group owner, kalau dia itu masuk sebagai owner. Kemudian kalau semuanya dia sebagai client akan ada tampilan saya sebagai client. Ini. Nah ini ada client, ada start. Nah maksudnya ini, jadi kalau semuanya dia saya sebagai group owner, dia akan menjalankan server ini. Lalu pada server ini dia akan menambahkan klien yang ada pada ini. Jadi dia akan connect kepada server. Nah ini connect ke server, lalu kemudian setelah itu dia akan ditambahkan pada server ini. Lalu untuk disconnect ini untuk memutuskan sambungan ya dengan device yang satunya. Nah ini yang metode untuk mengesave nama. Kalau semuanya kita udah pernah masuk ke device itu, kemudian kita keluar, nah chat namanya dia akan di save. Kemudian ini yang load tadi dia akan memanggil ulang mengeset ulang namanya jadi chat nama yang sudah di save terlebih dahulu, yang di save sebelumnya. Nah, jadi saat kita mengklik tombol go to chat akan mengeksekusi metode go to chat. Di metode go to chat ini kita akan berpindah ke chat activity. Di chat activity ini tetap ada variabel untuk wifi peer to peer. Nah, lalu kita mengeksekusi service, yaitu message service. Di message service ini terdapat, kita akan mengeksekusi untuk penerimaan pesan apabila kita sebagai owner yang dieksekusi adalah receive message server, dan apabila kita sebagai klien yang dieksekusi adalah receive message client. Di receive message server, keduanya ini extend dari abstract receiver. Abstract receiver sendiri berisikan untuk notifikasi dan juga memvibrate device, sehingga ketika menerima pesan HP akan bergetar. Di receive message server ini soket akan mengkoneksikan dengan server, lalu mengambil data yang telah dikirimkan tadi, dan di publish progress ini akan dinotifikasikan. Lalu juga di klien sama, dia menerima dari soket dan menuliskan data yang telah ada pada soket, lalu dia akan merefresh chat activity, jadi daftar pesannya akan diupdate. Kita kembali lagi ke chat activity. Ini ada edit text yang digunakan untuk mengetik pesan, checkbox untuk
memilih apakah kita mau mengetik Morse atau tidak, list view sebagai daftar pesan. Lalu chat adapter ini sebagai custom adapter. Di chat adapter ini jadi kita membedakan apabila chat itu dikirim di HP kita sendiri, maka layout yang digunakan adalah chat. Apabila itu dari orang lain, yang digunakan chat 2. Jadi ini untuk membedakan di chat mana yang sebelah kiri dan mana yang sebelah kanan, seperti itu. Lalu ini ada date format untuk menampilkan tanggal, dan ketika kita mengklik tombol kirim, dia akan mengecek terlebih dahulu apakah teks kita kosong atau tidak. Jika kosong, maka akan diperintahkan untuk mengetik pesan terlebih dahulu. Tapi apabila tidak kosong, maka mengeksekusi metode send message. Lalu akan mengambil teks dari edit text tadi, dan kita mengecek apakah dia mau dirubah ke kode Morse atau tidak. Ketika dia mengecek checkbooknya. Apabila dia dicek, maka message akan dikonvert, dirubah ke Morse. Ini ada kelas convert. Nah, di kelas convert ini pesan tadi akan dirubah menjadi kode Morse. Algoritma yang digunakan adalah kelas ini akan mengambil teks tadi dari huruf per huruf, lalu dari huruf tadi akan dikonversi segmen to Morse ini berdasarkan karakter-karakter yang ada. Setelah itu akan digabungkan dan dipisahkan dengan tanda garis miring seperti kode Morse pada umumnya, lalu direturnkan sebagai sebuah string. Setelah itu kita mengambil waktu dan akhirnya membuat instance message yang kita telah ketikkan tadi. Lalu kita kirimkan. Apabila kita sebagai group owner, maka kita mengirimkan melalui send message server, dan apabila kita sebagai klien melalui send message client. Di send message server dan client ini mereka akan mengirimkan dengan output stream melalui soket lagi, dan lalu akan di refresh list sama seperti sebelumnya. Jadi daftar pesannya akan diupdate. Sama juga di send message client, ini juga menggunakan soket, dikirim menggunakan output stream, dan lalu di refresh list. Nah, di refresh list ini kita akan menambahkan pesan yang telah dikirimkan tadi. Lalu ada on back press. Jadi ketika kita menekan tombol back, akan keluar notifikasi apakah ingin keluar, dan bila dijawab iya, maka server akan diputus sehingga semua koneksi yang ada akan hilang, dan prosesnya akan diterminate dari menggunakan permission get task tadi. Saat on pause seperti di main akan di unregister, dibatalkan, dan saat di resum nanti akan diregister kembali. Saat on destroy dan juga on stop, saat on destroy ini akan menggunakan super on stop dan on destroy, dan metode save state foreground ini untuk melihat apakah aplikasi ini ada di background atau tidak. Nah, jadi ini merupakan layout, tampilan layout. Nah, ini yang pertama yaitu splash. Splash ini jadi dia akan muncul selama 3 detik seperti yang tadi, tampilannya seperti ini. Setelah itu dia akan masuk kepada layout activity main. Nah, untuk awalnya dia akan tampil seperti ini saja. Jadi ada kata-kata aktifkan WiFi direct dan sambungkan. Ketika dia mengklik gambar ini, dia itu akan otomatis masuk ke go to setting di device tersebut, dan untuk mengkonekkan dengan device lainnya. Nah, setelah device itu terkonek, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada visibility-nya di gone. Ini sebenarnya akan jadi apa? Ketika nanti sudah dikoneksikan, maka visibility gone ini akan di-set menjadi visible. Jadi akan terlihat untuk menambahkan nama. Nah, jadi nanti apa yang tombol setting dan
tulisan aktifkan WiFi ini akan menjadi disembunyikan dan keluar digantikan dengan layout untuk menginputkan nama. Nah, jadi kan setelah device itu tersambung, jadi gambar WiFi dan kemudian tulisan aktifkan ini dia akan disembunyikan, diganti dengan gambar yang ini untuk disconnect, kemudian silahkan isi nama Anda dan juga tombol untuk go to chat. Nah, ini go to chat dia akan tampil seperti itu. Saya kembalikan lagi. Lalu masuk ke activity chat. Nah, di activity chat ini ada sebuah list view untuk menampilkan pesan-pesan yang telah dikirim dan telah diterima. Di sini ada sebuah checkbox untuk apabila kita ingin mengubah menjadi sebuah morse atau tidak. Di sini ada edit text untuk mengetikkan pesan dan sebuah tombol kirim. Lalu di list view ini ada custom, tadi kan kita menggunakan custom layout, yaitu untuk chat dan juga chat 2. Ada chat dan chat 2. Jadi ini untuk membedakan antara pesan yang kita kirim dan pesan yang kita terima. Nah, ini ada detail dari tanggal, nama dan juga isi pesan. Sama ini juga. Jadi, ada tanggal, nama pengirim dan isi pesannya. Ini yang membedakan dengan aplikasi Wondercom. Kalau Wondercom kan dia itu cuma di sebelah kiri saja, kemudian dia nggak ada jamnya. Nah, kalau kita itu ingin modifikasi, ada yang kiri, kemudian kanan, kemudian ada tanggal, ada jamnya, lalu juga bisa mengkonversi ke dalam Morse. Nah, seperti itu. Nah, jadi demikian merupakan penjelasan singkat dari aplikasi kami, yaitu ChatM. Sekali lagi bahwa aplikasi kami ini bisa mengirimkan chat, pesan, bisa dikonversikan menjadi sebuah kode Morse. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mengirimkan pesan rahasia, itu cocok menggunakan aplikasi kami, gitu. Sekian dari kami, saya Ferdian Wijaya Tama. Saya Asmadi Firmansyah. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.